Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kami telah menceritakan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan seorang muslim harus mensyukuri nikmat. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Allah menciptakan alam dunia ini berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah abadikan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, beserta isi-isinya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala, laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak diciptakannya Nabi Muhammad, maka alam dunia beserta isinya, langit beserta bumi, siang dan malam tidak akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam dunia ini tidak akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kaum muslimin wa muslimat, alhamdulillah kita diberikan dua mata, diberikan dua telinga, diberikan hidung, diberikan mulut. Ini semua akan ada dakwahnya di akhir kiamat kelak. Mata gunanya kita untuk melihat yang baik-baik. Namun namanya manusia makhluk khata wan nisyan, sering terkadang melupakan apa jati dirinya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah, maka akan kutambah nikmat-nikmatku. Tapi kalau engkau tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kata Allah, maka tunggu siksaan azab yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat syukur gampang diucapkan tapi berat sekali untuk dilaksanakan. Syukur di sini adalah syukur melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Perintah-perintah Allah kita laksanakan. Salat 5 waktu, puasa, zakat, kemudian kalau kita mampu munggah haji kalau kita mampu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mensyukuri nikmat di dalam masalah dunia, unjur ila man dunahu fid dunya wala tanjur
ila man fawqahu fid dunya. Kata Nabi Muhammad SAW, lihatlah orang yang lebih rendah di antaramu dan jangan engkau melihat kepada orang yang lebih tinggi di antara dirimu. Artinya apa? Artinya agar kita mensyukuri nikmat Allah, kita melihat kepada orang yang lebih rendah kepada diri kita. Kita punya mobil, alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Tetangga saya cuman punya motor doang, itu juga motor butut. Kata yang punya motor butut, alhamdulillah ya Allah, saya telah diberikan olehmu ya Allah motor walaupun butut. Tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah, masih dikaruniai jalan kaki, masih dikaruniai hidup. Tetangga sebelah sakit nggak sembuh-sembuh. Kata yang lagi sakit, ya Allah alhamdulillah masih diberikan hidup. Tetangga sebelah meninggal ataupun mati nggak balik lagi. Kata Nabi, unjur ilaman dunnahu fid dunya wala tanjur ilaman fawqahu fid dunya. Kita jangan melihat di dalam masalah dunia itu kepada orang-orang yang di atas kita. Punya sepeda melihat kepada yang punya motor. Punya motor melihat kepada yang punya mobil. Punya mobil melihat kepada yang punya kereta. Punya kereta melihat kepada yang punya kapal. Kapan sudahnya? Kapan syukurnya kita? Ada orang ngomong, minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya punya mobil saya akan syukur. Maka oleh Allah dibuatkan mobil, artinya dibelikan milik ataupun rizki untuk membeli mobil. Masih tidak syukur juga. Ya Allah, kalau saya punya mobil, punya rumah kali enak, dibuatkan rumah. Kemudian masih tidak syukur juga, maka akan Allah berikan apa? Berikan semacam ketidakburukan, ketidakjelasan hidup, namanya istidraj. Kalau kita sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, tapi rizki lancar, itu hati-hati, itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah panyungkun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, tapi rizki lancar ya. Sholatnya cuman kayak apa ya, begitu sholat langsung jeleng pulang, itu juga termasuk kurang baik. Maka sholat itu harus dengan zikir, sholawat dan tasbih 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah maka akan Allah tambah, dan kalau tidak mensyukuri maka siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Maka kata keterangan ada 8 perkara bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang tidak mensyukuri nikmat akan diberikan cobaan oleh Allah yang begitu berat. Yang kedua, orang yang tidak mensyukuri nikmat akan diberikan cobaan yang mengagetkan dia, entah kehilangan duit, entah kehilangan rumah, entah kebakaran, banyak. Pokoknya 8 perkara, insya Allah di lain kesempatan akan saya ceritakan satu-satunya.